Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam kenal, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Long time no see, Mak Lina Wijaya di sini. Welcome to 2024. Wah, sudah 2024 teman-teman. Ngapain aja kemarin di 2023? Udah berapa banyak jiwa yang dibawa kepada Kristus dimenangkan? Wah, udah turun lapangan berapa sering? Udah berkorban berapa banyak waktu, tenaga, dan biaya? Ayo evaluasi, koreksi, introspeksi. Kemudian di 2024 rubah diri. Jadi jangan jadikan apologet atau penginjilan hanya sebatas lip service, turun, buktikan ke lapangan ya. Kecuali kamu benar-benar lumpuh atau kecuali kamu benar-benar sekedar ngonten. Nah, teman-teman ya, jadi harus balance, harus berimbang. You pinter jago teori, you mesti turun ke lapangan praktekkan. Oke? Nah, karena semua motivasi yang beres di hadapan Kristus itu yang akan diberikan kesempatan berbuah, melihat buah-buah penginjilannya. Jadi bukan dengar-dengaran kata orang doang. Oke ya, thank you teman-teman, itu prolog dari saya. Nah, kali ini Mak mau ngapain? Mak mau membahas tentang berdoa bagi orang mati itu alkitabiah atau tidak sih? Yuk kita cek. Karena apa? Karena menjelang akhir zaman akan ada banyak subat atau pengajaran-pengajaran yang menyimpang, yang tidak jelas, mengambang. Atau boleh disebut juga pengajaran-pengajaran sesat. Segala sesuatu yang tidak berdiri teguh di atas Alkitab, kebenaran firman Tuhan sebagai sola scriptura, satu-satunya firman Tuhan, maka kita harus dengan tegas berkata, sorry, I'm not a part of you. Saya bukan bagian dari kamu. No compromise, ya, tidak ada toleransi terhadap kebenaran iman. Karena iman yang sejati tidak untuk didiskusikan, tidak untuk dikompromikan, tidak juga untuk ditoleransikan. Ketika berdoa untuk orang mati itu latah dan banyak dilakukan oleh orang-orang, kita mau tahu Alkitab itu berkata apa, terutama Alkitab saya. Berkata apa, pengajaran yang saya dapat di dalam sana bagaimana. Nah, kalau ada teman-teman yang tidak sesuai, pengen Alkitabnya dibumbui, ditambah-tambahi, itu silahkan ya. Tapi bagi saya Alkitab is Alkitab. Dia sudah final, sudah tuntas, sudah beres. Tidak butuh pertolongan dari manusia-manusia bersyahwat. Tidak butuh pertolongan dari tradisi-tradisi yang berlebihan. Tradisi tidak lebih tinggi dari firman Allah. Wah, peraturan yang dibuat manusia tidak lebih tinggi dari firman Allah itu sendiri. Walaupun firman Allah tidak gedebuk jatuh dari langit, tetap ditulis oleh manusia-manusia, tapi manusia-manusia yang sudah dikuduskan. Karena itu yang sudah ada dalam Kejadian sampai Wahyu, ndak usah dibumbui, ndak usah ditambahi, ndak usah dikurangi. Sesuai apa yang tertulis kamu tambahin, bencana, azab ya, akan ditambahkan kepadamu, kamu kurangin, berkatmu juga akan diambil. Puji Tuhan. Kita kembali kepada topik. Apakah berdoa untuk orang mati itu sebuah pengajaran yang alkitabiah ataukah sebuah penyesatan? Seram ya. Ini saya berbicara tentang iman Kristen sejati, bukan Kristen abal-abal. Kristen artinya pengikut Kristus. Jadi kalau you mau ikut Kristus, Kristus gerak ke kiri, you mesti ke kiri. Dia ke kanan, you mesti ke kanan. Itu dalam hal pengajaran, bukan dalam hal body language. Puji Tuhan, kita mau lihat nih. Dari mana dulu? Oh, dari Pengkhotbah. Boleh. Kita buka Pengkhotbah pasal 9. Nah, Pengkhotbah pasal 9 ini perikopnya jelas teman-teman. Nasib semua orang sama. Perhatikan, nasib semua orang sama. Teman-teman, saya akan baca itu ada dari ayat 1 sampai ayat yang ke 12. Nah, tapi saya baca buat teman-teman ayat 5 dan 6, kita mau dengar apa sih bunyinya ya. Karena topiknya tadi berkata apakah berdoa untuk orang mati itu alkitabiah atau pengajaran sesat yang ditambah-tambahi. Ya. Sebab orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati. Tetapi orang yang mati tidak tahu apa-apa. Tak ada lagi upah bagi mereka. Bahkan kenangan akan mereka sudah lenyap. Baik kasih, kebencian maupun kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Wow, haleluya, puji Tuhan. Jadi kalau sudah ada ayat seperti ini, teman-teman, yang tidak membutuhkan tafsir berlebihan, apa yang mau didebatkan? Apa yang mau didiskusikan? Orang yang sudah mati tidak tahu apa-apa. Bahkan kenangan terhadap dia pun sudah lenyap. Apakah itu kasih? Apakah itu kebencian? Kecemburuan mereka pun semuanya sudah hilang. Untuk selama-lamanya
Tidak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Artinya kehidupan yang masih berjalan ini tidak bisa menyentuh mereka. Dan mereka tidak dapat bagian saupil pun, sakcuil pun dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari ini. Camkan itu. Puji Tuhan ya. Jadi teman-teman bisa menilai sendiri, bisa belajar. Alkitab itu dibaca betul-betul pelan-pelan, diulang-ulang, digali baik-baik, nggak ngerti, tanya pembimbing rohaninya. Ya, jadi jangan berkeliaran di sosial media akhirnya tersesatkan. Kembali saja kepada Alkitab, back to Bible. Seperti apa yang dikatakan oleh Martin Luther, ya. Protestamen alias protes. Setuju, merujuk, percaya kepada testamen perjanjian lama dan perjanjian baru, bukan kepada tradisi atau apapun yang dibuat oleh manusia. No, kepada testamen saja, perjanjian Allah kepada manusia di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kejadian sampai wahyu. Kamu jangan tambah-tambahi, kamu jangan kurangi, belajar ya. Terus kita ambil dari Ayub pasal 7 teman-teman. Ayub pasal 7 ayat 9 dan 10 juga berkata hal yang serupa. Sebagaimana awan lenyap dan melayang hilang, demikian juga orang yang turun ke dalam dunia orang mati tidak akan muncul kembali. Ia tidak lagi kembali ke rumahnya dan tidak dikenal lagi oleh tempat tinggalnya. Ini dari perjanjian lama. Dari perjanjian baru teman-teman pasti sangat familiar dengan cerita orang kaya dan Lazarus. Jadi teman-teman belajar Alkitab itu sungguh-sungguh, jangan terkecoh. Karena penggenapan nubuatan akhir zaman akan ada muncul banyaknya subhat pengajaran sesat ya. Semua juga bisa jual nama Yesus. Tetapi Yesus yang seperti apa? Puji Tuhan ya. Berdoa untuk orang mati apakah Alkitabiah itu nonsens. Tidak Alkitabiah dan itu bertentangan dengan apa yang dikatakan pengkhotbah, apa yang dikatakan Ayub dan apa yang diceritakan di dalam perjanjian baru tentang Lazarus dan orang kaya. Oke teman-teman, berbijaksanalah, be wise and smart. Baca Alkitab sungguh-sungguh, Alkitab jangan ditambahi, jangan dikurangi ya. Semua yang menyimpang dari Alkitab 0,0000000 sekian 1% pun itu haram hukumnya. Oke ya. Alkitab satu-satunya kebenaran firman Tuhan sudah final, sudah sempurna, sudah beres, sudah tuntas, tidak perlu dibumbui, tidak perlu ditambah-tambahi. Jika dikatakan ya, katakan ya, jika tidak, katakan tidak. Lebih dari itu berasal dari si gelap atau si jahat. Ketika Alkitab menyatakan bahwa orang mati itu sudah tidak berfungsi apa-apa, tidak berguna apa-apa, tidak bisa apa-apa, demikian orang hidup pun tidak bisa melakukan apa-apa untuk orang yang sudah mati, maka stop, sudahi, hentikan pengajaran-pengajaran yang tidak benar. Kembali saja kepada Alkitab, kata Martin Luther, back to Bible. Ya, here I stand, berdirilah di atas kebenaran firman. Karena kebenaran sejatinya tidak membutuhkan pembelaan. Kebenaran tetaplah kebenaran, di mana dia tidak akan terbantahkan dan tidak bisa ditenggelamkan. Wah, salam santun, salam hormat. Kembali lagi, salam sejahtera buat kita semua. Kiranya Kristus sumber segala hikmat, bijaksana, dan mahrifat, sumber taufik dan hidayah, memberkati kamu, merahmati kamu, memberkahi kamu, dan memberi kamu kesempatan untuk bertaubat jikalau selama ini kamu memiliki pemikiran-pemikiran yang sesat. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.